Selamat pagi. Jadi kita pagi ini akan melakukan ulasan tentang medium voltage distribution panel. Sekaligus kita melakukan pengecekan rutin. Jadi mau kita lihat apa yang ada di dalam sana dan kita akan ulas. Semoga bermanfaat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kita berikutnya, dan demi kemajuan dan semangat kita untuk membuat video-video berikutnya. Jadi pagi ini kita akan melihat ruang panel MVDP kita. Kita akan melakukan pengecekan rutin. Kita akan lihat apa saja yang mesti kita cek, yang mesti kita perhatikan setiap hari untuk menjamin atau memastikan bahwa peralatan kita siap operasi, siap bekerja, untuk meminimalisir kemungkinan adanya gangguan dengan cara melakukan inspeksi rutin secara visual. Baik, mari kita lihat apa yang mesti kita lihat setiap hari, karena setiap kerusakan itu biasanya ada indikasi-indikasi yang mendahuluinya. Ketika kita mau mengecek sebuah peralatan, maka pastikan dulu bahwa kita memahami peralatan ini bekerja sebagai sebuah sistem. Jadi pagi ini kita akan membahas MVDP, Medium Voltage Distribution Panel, pada sebuah bandara atau pada sebuah beban apapun. Tetapi karena kita di sini berbicara di lingkungan bandara, maka contoh kasus kita hari ini adalah di Bandara Kuala Namu. Jadi kita mesti melihat MVDP ini sebagai sebuah sistem, bukan hanya berdiri satu kesatuan. Maka ketika pertama kali kita masuk ke ruang MVDP, apa yang mesti kita cek? Mari kita lihat. Baik, kenapa kita mesti tahu bagaimana sistem yang dibangun? Jadi ketika kita melakukan pengecekan juga kita tahu bahwa sistem ini ada kendala atau ada sesuatu yang abnormal, maka kita harus paham dulu sistemnya secara keseluruhan. Jadi kenapa harus paham? Karena memang banyak sekali MVDP yang mesti kita cek. Ini ada dalam satu ruangan saja, jadi bisa dilihat ada puluhan kubikel MVDP. Ya, itu ada abang kita yang sedang melakukan pengecekan rutin. Oke, mari kita lihat apa yang dicek abang ini. Oke, sebelum kita masuk ke sebuah sistem. Oke, selamat pagi abang. Oke, selamat pagi. Apa yang lagi dicek bang? Kita pengecekan terminasi dari kubikel Pak. Oke, jadi abang ini sedang melakukan pengecekan terminasi setiap kubikel. Jadi kalau di kubikel, di depannya ada mika seperti ini. Jadi kita bisa melihat di dalamnya, tentunya dengan bantuan senter ya. Ini karena nggak ada senter, jadi nggak nampak di dalamnya. Jadi kita bisa melihat terminasi yang ada di dalamnya, kabel ya, kabelnya, terminasinya. Jadi kenapa mesti kita lihat? Karena di dalam kita harus memastikan bahwa terminasinya ini bagus. Karena kalau terminasinya tidak bagus, bisa ada potensi api, ya, percikan api. Karena koneksi yang kurang baik. Kemudian memastikan juga apakah isolasinya masih bagus. Nah, kalau ada bocor, nanti takutnya ada tegangan tembus sehingga terjadi flashover. Kalau flashover artinya ada loncatan bunga api, sistem tegangan menengah kita juga akan mengalami gangguan. Baik,
eh, kita kembali lagi. Baik, jadi MPDP kita yang kita mau lihat, mau kita bahas adalah DM1W SM6 SM6 keluaran dari Schneider ya. Jadi kita mau lihat, nanti kita buka salah satu untuk melihat di dalamnya bagaimana. Jadi yang pertama secara visual ketika kita masuk ke sebuah ruangan seperti ini yang besar sekali, yang banyak PDP-nya, jadi ini puluhan ya. Jadi maka kita yang lihat pertama adalah indikator-indikator yang mudah kita lihat. Contohnya adalah pilot lamp. Pilot lamp ini memang sepele sepertinya, tetapi inilah yang membantu kita mempermudah mengidentifikasi apakah kubikel ini dalam kondisi close atau open. Artinya close itu adalah nyambung ya kalau bahasa ininya. Jadi close dia menghubungkan tegangan yang dari bawah menuju ke atas ya, ke busbar atau sebaliknya. Tergantung sistem ini bagaimana dibangun. Close atau open. Karena ketika ada gangguan, kita tidak bisa melihat secara cepat apakah kubikel ini dalam kondisi bekerja, artinya close atau open. Jadi kita akan kesulitan untuk menganalisa lebih cepat. Kalau satu MVDP yang tidak masalah, tapi karena ini memang puluhan dalam satu ruangan dan menjadi sebuah sistem, maka akan memperlambat analisa kita, memperlambat tindakan kita. Karena di sini dituntut respon time, di samping safety first juga. Baik, jadi ada indikator pilot lamp, close, sama open. Ini pertama kali yang mesti kita lihat. Kemudian yang kedua adalah apakah tegangan ada, apakah sistem proteksi kita bekerja. Kita lihat dari atas, kita bahas dari atas. Baik, sebelum kita bahas masuk ke sana, di sini ada tulisan KNC. Kenapa di sini ada KNC? Ini kenapa ada KND? Jadi ini hanya sebuah nama yang mempermudah kita ketika kita melakukan perawatan, ketika kita melakukan komunikasi ke ruang kontrol kita yang di atas. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa ruang panel ini tidak hanya di satu lokasi ini saja, tetapi ada 17 substation, ada 18 titik seperti ini. Nah, jadi ketika kita berkomunikasi by HT ya, atau pakai handphone atau apapun alat komunikasi, ketika kita berkomunikasi dengan teknisi yang berada di ruang kontrol, ketika kita mengidentifikasi MVDP ini, kalau tidak ada nama seperti ini, KNC, KND, KNE, atau apapun kita kasih nama, maka kita akan kesulitan memberikan informasi ke ruang kontrol. Ataupun ruang kontrol juga tidak bisa memberikan informasi ketika memberikan perintah, misalkan KNC untuk close atau open, dia tidak bisa memberikan perintah secara detail, secara spesifik ke arah kubikel ini. Jadi penamaan saja ini KNC. Kemudian fungsi yang kedua adalah KNC atau nama ini. Jadi kubikel ini ada dua, ada beberapa bagian. Yang pertama adalah low voltage compartment. Low voltage compartment, sekilas kita lihat. Oke, nanti kita bahas. Kemudian ada high voltage compartment yang ada di bawah. Oke, yang ada di bawah. Jadi di bawah juga ada KNC-nya. Fungsinya apa? Kenapa harus di atas dan di bawah ada namanya? Jadi atas dan bawah ini adalah satu kesatuan. Walaupun banyak seperti ini, tidak bisa yang atas pakai yang ini, kemudian yang bawah ditukar pakai yang sebelahnya. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Oke. Jadi di sini ada dua kunci. Ada dua kunci.
kunci A dan kunci B lokasinya. Saat beroperasi kunci B ada di atas, kemudian kunci A ada di bawah. Jadi dua kunci ini adalah sebuah interlock, satu kesatuan. Kuncinya tidak bisa ditukar. Jadi kalau kita pindahkan, ya abang itu udah nyampe sini. Dadah dulu bang. Oke, salam corona bang. Oke. Jadi ketika kita melakukan perawatan, kita melakukan perawatan, ini semua dikeluarkan, di draw out, kemudian di sebelah sini juga bisa di draw out sama-sama, maka ada kemungkinan yang bawah ini tertukar. Jadi diberilah nama masing-masing sehingga tidak tertukar, karena kalau sudah tertukar tidak bisa dioperasikan lagi. Oke, kita masuk ke proteksi. Oke, proteksi yang kita pakai di sini adalah Sepam S40. Oke, di sini sedang terrecord alarm ya, apa namanya, deteksi under voltage. Jadi ini kejadian beberapa hari yang lalu. Jika ada gangguan, ini belum di reset. Oke, kita reset, kita hilangkan under voltage. Jadi kalau under voltage ini masih terrecord nggak masalah, karena ini sudah di lock apa. Oke, sudah hilang. Selama ininya indikasi tripnya tidak menyala, tidak apa-apa, jadi masih bisa beroperasi. Tapi kalau indikasi tripnya ini nyala, maka kubikel ini tidak bisa dioperasikan karena dikunci sama sistem proteksi. Kemudian ada power meter. Di power meter ya biasa untuk metering saja tegangan, arus, power factor dan lain sebagainya. Di Sepam sendiri juga ada fungsi measuring sebenarnya, tapi kita lebih mudah di sini. Oke, jadi kalau kita mau input angka-angka proteksi ada di sini. Oke, kemudian berikutnya kita pastikan bahwa lampu seperti ini, lampu kecil ini ada tandanya H21 ya. Ini kita lihat mati atau hidup. Jadi saya bilang tadi bahwa kita harus tahu sebuah sistem yang sedang dibangun di sini yang kita pakai, sehingga ketika kita masuk kita bisa tahu, oh ini misalkan KNC dalam kondisi operasi lampu ini harusnya nyala, tetapi ketika ini mati berarti ada sesuatu masalah, maka kita sudah tahu, langsung tahu. Jadi ini fungsinya adalah, ini nama kerennya VPIS, Victor Papa India Sierra ya. Voltage Presence Indicator System. Jadi kalau ini nyala berarti ada tegangan di sini. Kenapa perlu ini? Karena jangan lupa bahwa ini adalah tegangan menengah. Tegangan menengah, kita tidak bisa test pen tidak bisa. Jadi kalau di TM seperti ini indikatornya, tapi kalau di TR seperti itu, pilot lamp biasa saja. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah memastikan sistem proteksi kita nyala, power meter kita menyala, kemudian pilot lamp nyala, VPIS kita menyala, kita lihat di dalamnya. Jadi kalau ini mati, ada kemungkinannya ya MCB-nya trip atau rusak. Oke, jadi ini adalah low voltage kompartemennya. Isinya MCB, kontaktor, sama peralatan untuk komunikasi ke SCADA kita. Ya, namanya low voltage kompartemen, berarti ya tegangan rendah di sini kontrolnya. Kalau yang high voltage-nya nanti kita bongkar, kita lihat, kita buka,
kita nunggu bantuan abang itu tadi. Abang tadi lagi cek UPS di ruangan sebelah sama cek trafo. Oke, kemudian kita mau lihat apa yang mesti kita cek setiap hari. Oke, ini ada beberapa yang mesti kita cek panduan kita ya. Seperti ini bukunya kita bikin. Yang pertama, poin pertama adalah seperti yang saya bilang, V-Pace, pilot lamp. Kemudian CPAM, sistem proteksi apakah menyala atau tidak. Kemudian kita melakukan metering ya, kita catat. Oke, kita lihat pergerakan bebannya. Kalau tidak ada yang normal, kalau ada yang enggak normal, kita lihat kelanjutannya. Kemudian ada satu yang kelewatan, saya terlewat, mode operasi lokal atau remote ya. Jadi kalau kita sekarang semuanya ini dalam kondisi remote ya, semuanya dalam kondisi remote. Artinya dalam kondisi seperti ini kubikel ini bisa kita kontrol dari ruang kontrol di lantai 2 ya. Jadi semua bisa kita kontrol dari atas. Tapi kalau kita mau mengoperasikan dari sebelah sini saja, maka kita pakai lokal, kita pindahkan ke lokal. Kalau kondisi seperti ini, maka harus kita laporkan ke di ruang kontrol. Kita telusuri kenapa harus posisi lokal ke petugas sebelumnya. Apakah ada sesuatu yang salah atau memang hanya lupa saja untuk dipindahkan ke remote karena habis ada pekerjaan tahap apapun, mereka lupa untuk memindahkan ke remote. Apa dampaknya ketika seperti ini lokal? Ya, dampaknya besar. Ketika ada trouble, ada permasalahan, kita nggak bisa ngontrol kubikel ini. Kita mau on atau off tidak bisa, sehingga memperlama eksekusi kita. Kita kembalikan ke remote biar nggak lupa. Baik, seperti itu. Kemudian di bawah ini ada CB breaker. Kalau orang PLN biasanya menyebutnya PMT, pemutus tenaga. Jadi PMT ini bisa dioperasikan, bisa kita eksekusi dengan dua cara. Yang satu electrical berarti kita pakai ini ada push button on off electrical dari sini. Tetapi ketika ada gangguan di kontrolnya secara electrical tidak bisa, maka ada pengoperasian on off, close open by mechanical. Jadi kita buka ini, jadi ini dilindungi ya, jadi tidak sembarangan mencet ini, atau mengantisipasi ketika kita tertekan tidak sengaja, kita dekat-dekat tertonjok, jadi dikasih pelindung cover. Ini ada on off, jadi kalau mau on ya pencet ini, off tinggal pencet ini. Nanti kita simulasikan. Oke, kemudian kita lihat ketika sudah memastikan ini pipisnya nyala, kemudian kita memastikan fungsi kubikel ini saat beroperasi normal, apakah dia harus kondisi close atau open ya. Secara visual bisa kita lihat di sini pakai pilot lamp. Kemudian di sini ada diagram, single diagram. Jadi di atas ini adalah melambangkan untuk bus bar. Bus bar ada di atas ya, ada di atas tapi di belakang. Jadi tertutup. Ya, di sini kita buka belakang. Nah, di sini ada lambang seperti ini. Ini juga untuk memutus, ini juga untuk memutus. Ya. Kalau yang di bawah ini adalah fungsinya sebagai saklar, ya, pemutus, ya, saklar pemutus. Ya. Tetapi kalau yang atas adalah saklar pemisah. Fungsinya mirip tapi tidak sama. Jadi kalau yang bawah adalah
saklar pemutus, yang atas saklar pemisah. Apa bedanya? Pemutus berfungsi untuk memutus tegangan dalam kondisi berbeban, tetapi ketika kita berbicara saklar pemisah, maka pemutusannya dilakukan dalam kondisi tidak berbeban. Jadi berbeda antara pemisah dan pemutus. Oke, abang kita sudah sampai lagi. Kita lakukan draw out. Dah. Oke, ini ada satu kubikel yang nganggur karena kemarin jalurnya dipindahkan. Kondisi sekarang apa nih, Bang? Open CB apa? Open DS. Open DS ya. Open DS artinya open DS disconnect switch. Jadi ini fungsi dari pemisah tadi. Coba di close dulu, Bang. Ya. Oke, dalam kondisi normal seperti ini seharusnya ini nyala nih karena posisi off, jadi ini off, tapi kita akan buka di atasnya. Ada 2 lubang untuk energize dan untuk grounding ya. Oke. Jadi dalam kondisi seperti ini yang pertama harusnya di off ya. Kondisi Off. Oke, kita simulasikan yang di sini aja. Off, on. Oke. Jadi ini kondisi on, tetapi tidak berbeban, tidak bertegangan. Ini aman, kita close open karena ini untuk genset dalam kondisi normal. Pertama kita kalau mau draw out, nanti kita draw outnya di sana ya. Ini hanya untuk simulasi, untuk matikan saja. Berarti di lokal dulu, Bang ya. Lokal dulu. Nah, di lokal dulu. Oke ya. Dilokalkan. Karena sudah posisi open, jadi nggak perlu open. Oke. Kemudian sudah dalam kondisi open, kita closekan aja dulu, Bang. Jadi biar tahu posisinya pertama kali kita closekan aja. Oke. Oke. Jadi ini posisi close. Misalkan ini beroperasi ya, ada bertegangan. Cuman ini karena tidak ada tegangan masuk, ini seharusnya dari genset, tapi karena genset kita off, posisi normal, jadi ini mati. Tapi ininya close sekarang, sedang bekerja, tapi tanpa tegangan. Maka langkah pertamanya setelah di lokal, kita open, Bang. Oke, open. Ya, sudah open. Oke, langkah berikutnya, Bang. Nah, udah hafal Abang ini. Itu sudah open ya. Oke, memindahkan kunci B. Ya, dari bawah. Yes, ya. Harus sambil ditekan, Bang. Jangan lupa tombol off-nya ditekan. Ya, jadi nggak bisa langsung dicabut. Oke. Ya. Pindahkan ke atas. Jadi ini yang saya bilang tadi sebagai interlock mekanis. Oke. Untuk membuka lubang ini tadi. Jadi lubang ini tadi ya, walaupun ada lubangnya tapi tertutup. Ketika kuncinya kita pindahkan ke A, jadi terbuka. Oke, Bang. Kita akan memindahkan, ini close DS menjadi open DS. Jadi kita mau lakukan open DS. Oke. Sekarang berubah, tidak nyambung lagi dari atas ke bawah, sudah terputus. Kalau yang ini tadi untuk memisahkan saklar pemutus, kalau ini saklar pemisahnya. Oke. Kalau kita mau membuka ini karena ini adalah high voltage, maka harus dipastikan aman semuanya. Untuk memastikan aman harus di grounding. Ya, harus di grounding. Sebentar, Bang. Oke. Nah, untuk memastikan itu, maka low voltage ini masih nyala nih semua. Harus dimatikan dulu di atas. Oke. Bentar, biarkan. Jadi ini harus dimatikan semua MCB-nya. Oke, kita pindah ke yang nggak beroperasi ya. Sebenarnya dimatikan juga nggak apa-apa. Ini aja juga dimatikan. Oke, kita lihat setelah matikan MCB-nya. Oke, ada beberapa MCB. Oke, sudah mati semua.
Oke, kita pindah ke sana untuk buka di bawahnya. Oke, setelah mati semuanya, kita sekarang grounding. Sebelum grounding dia masih terhubung kemari, tetapi setelah grounding dia tandanya terhubung kemari. Kemudian bisa kita buka pelan-pelan, diangkat dikit. Oke. Ya, ini dalamnya. Ini dalamnya. Kita buka konektornya dulu untuk memisahkan atau memutus dari low voltage tadi ke rangkaian kontrol yang ada di CB. Oke, kemudian kita ada kuncinya, ya, kuasnya digeser, baru bisa ditarik keluar. Oke. Tegak lurus, tegak lurus. Nggak bisa. Baik, ini setelah kita tarik keluar. Jadi saya bilang tadi, ketika melakukan perawatan bareng-bareng, maka ini ada potensi tertukar, apalagi dengan di belakangnya sini bareng, bahaya kita tertukar. Makanya diberikan nama tadi. Oke, kita lihat di dalamnya ada CT, ada VT, ya. Kemudian ada ya kabel terminasinya. Ini lubang kabelnya, seharusnya terminasi yang kita cek tadi adalah yang di sini, yang connect ke sini, ya. Memastikan bahwa koneksinya bagus, tidak ada hitam-hitamnya. Baik, inilah CB-nya. Jadi ini yang terhubung ke atas menuju ke bus bar, kemudian melewati ini trafo-trafo ini. Ini kabel, ini yang keluar ya, keluar. Kalau ini sebagai incoming, panel incoming, maka kabel masuk. Tapi kalau panel ini difungsikan sebagai panel outgoing, maka ini outgoing ke lapangan. Ini bentuk tabungnya sebagai peredamnya, SF6 ya, SF6 ada di dalam sini. Oke, kita mau draw in, jadi draw out. Jadi langkah-langkah draw in dan pengaktifan kembali, langkahnya mundur dibanding yang waktu kita mematikan tadi, seperti biasa. Jadi ini adalah bus bar dari sebuah MVDP. Jadi kita punya MVDP yang memang sudah rusak, jadi kita buka. Jadi dalamnya seperti ini. Ini adalah yang disconnect switch tadi. Kemudian ini adalah lubang untuk grounding. Ini yang untuk energize tadi, close open. Kemudian ini adalah bus bar. Bagi yang belum tahu bus barnya, karena memang jarang sekali ketika beroperasi dibuka bus barnya. Jadi kebetulan ini barang rusak, bisa kita lihat. Jadi ini bus bar dalam satu sel kubikel. Jadi kalau kubikel yang tadi kita lihat itu adalah ada beberapa sel membentuk satu subsistem dari sebuah sistem yang besar. Jadi ini ya namanya bus bar. Ini tembaga ya. Kemudian ini isolatornya. Ya, ada berapa sentimeter, saya kira-kira 30-40 cm lah panjangnya. Jadi kalau mau dibikin jadi subsistem ya berarti ini bus barnya digandeng kemari, karena ini hanya satu sel. Jadi kalau ada sel berikutnya maka dipasang di sebelahnya seperti ini, maka bus barnya juga disambung jadi panjang. Jadi ini daleman bus barnya, ini di high voltage kompartemen. Jadi high voltage kompartemennya ada dua, ada yang di belakang, di atas bus bar. Jadi kalau dilihat tadi yang tampak dari depan yang kita draw out. Nah kalau yang ini kita lihat dari samping, high voltage-nya terdiri dari bus bar dan yang ada di bawah, ya, yang di bawah peredamnya SF6-nya,
Jadi kalau kalian lihat, kita lihat ya, ya sampai ke bawah tembus ya, baru connect ke kabel keluar. Jadi kenapa perlu peredam? Kenapa perlu peredam SF6? Jadi dalam dunia kelistrikan, oke saya putus dulu. Baik, jadi kenapa kita lanjutkan? Kenapa perlu SF6 sebagai peredam? Kenapa sebuah kubikel perlu diberikan sebuah peredam? Memang ada beberapa kubikel yang tidak ada peredamnya, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan safety dan pengembangan teknologi, maka timbul atau tercipta beberapa peredam ya. Oke, saya lanjutkan sambil berjalan. Jadi dalam dunia kelistrikan, baik kita lanjut. Jadi dalam dunia listrik, hal yang sering dilakukan adalah on dan off. Kita lihat di rumah kita sendiri pun yang paling sering kita lakukan yang berkaitan dengan listrik adalah on off. Matikan lampu, hidupkan lampu, matikan TV, hidupkan TV, matikan radio, hidupkan radio, dan seterusnya. Matikan handphone, hidupkan handphone. Jadi itu kegiatan yang sering kita lakukan yang berkaitan dengan electrical. Nah, ketika kita berbicara on off, memang kelihatannya sederhana, tetapi ketika ini menyangkut kapasitas arus yang mesti diputus, yang besar, maka itu menjadi permasalahan tersendiri. Kenapa? Kita tahu bahwa proses pemutusan dan penyambungan atau on sama off itu tidak serta-merta, tidak seketika ketika ada perubahan on ke off itu langsung betul-betul on dan off. Atau sebaliknya, dari off ke on tidak langsung serta-merta putus on dan off. Jadi ada waktu, ada satu momen yang kondisi antara on dan off, artinya dari proses nyambung menjadi putus, maka ada momen satu celah dikit. Begitu juga dengan close, dari open ke close. Ya, ada momen, ada satu titik di mana ada celah sedikit di antara putus dan nyambung tersebut. Nah, ketika kita di rumah, kita sering lihat, kita kalau matikan saklar itu kadang-kadang ada seperti percikan api. Bukan seperti, tapi memang itu adalah percikan bunga api. Nah, kita tahu di rumah kita hanya arusnya kecil. Kalau di rumah arusnya kecil. Nah, tapi kalau dalam dunia industri ataupun di PLN atau untuk kapasitas yang besar, ya, arus besar, maka percikan api yang timbul itu sangat besar. Nah, ketika ada percikan api, maka diperlukan sebuah peredam yang untuk menghilangkan percikan tersebut. Ya, jadi permasalahan on off itu menjadi permasalahan tersendiri yang menciptakan, akhirnya tercipta peralatan-peralatan seperti MVDP tadi. Ya, jadi kalau peralatan MVDP konvensional, ada yang konvensional, ada yang sudah closed type seperti MVDP yang semakin aman untuk operator, untuk teknisi. Itu dari pengembangan dari keadaan sebelumnya, termasuk SF6 tadi. Jadi SF6 digunakan untuk meredam percikan api yang kita terangkan tadi. Ya, mungkin bisa dilihat untuk tegangan tinggi dengan arus yang besar, maka sebelum menyambung mungkin jarak sekitar 1 meter pun sudah terjadi loncatan bunga api. Oke.
Jadi itu gunanya SF6 untuk meredam api. Kita lanjut berikutnya. Ya, itu tadi ulasan kita tentang medium voltage distribution panel. Lebih kurang mohon maaf karena memang pengambilan gambarnya masih amatir pakai handphone dan tidak ada persiapan. Tetapi apa yang kita lakukan semoga bermanfaat, menambah wawasan kita tentang electrical di sekitar kita, dan menambah wawasan yang baru bagi yang belum tahu. Mohon saran dan kritik. Tetap berkarya, tetap bekerja, jaga kesehatan. Yang di rumah tetap di rumah, cintai keluarga Anda dengan tetap di rumah. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan berkati. Horas.